Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5C2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kewirausahaan praktikum kami sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester. Beranggotakan saya sendiri, Sofia Zakia Nahdah, dan rekan-rekan saya, Iga Dwi Wahyuni, Muhammad Fernanda Aziz, dan juga Rizky Alif Nur Harmawan. Next. Profil perusahaan. Perusahaan berdiri pada tahun 2021, memiliki nama dan brand yaitu Yellow Crispy Tin atau YCT. Perusahaan bergerak di bidang kuliner atau makanan di mana memiliki motivasi untuk memberikan rasa terbaik dan renyah. Memiliki moto Crunchy is Alive yang berarti selalu menghadirkan kerenyahan di setiap produknya. Perusahaan tersebut memiliki berbentuk UMKM yang baru saja memulai karir pada tahun ini. Adapun visi dari Yellow Crispy Tin ialah menghadirkan produk yang lezat, bergizi dan renyah, membuat produk yang berkualitas, dan memberikan pelayanan yang cepat. Misinya ialah menghadirkan tren baru di kalangan masyarakat, mewujudkan daya tarik pelanggan terhadap produk makanan, dan juga menjaga kepercayaan pelanggan. Next slide. Kasih. Ini lokasi dari kami, yaitu berada di Jalan Timbul, RT 1 RW 3, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tepatnya di kosan Pak Rahman, belakang Warkop. Struktur organisasinya terdiri dari direktur, wakil direktur, manajer produksi, dan juga keuangan. Selanjutnya. Untuk harga produk cheese stick yang kami jual ialah Rp 9.000 per pouch-nya. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang berdasarkan riset pasar yang telah dilakukan, dan dengan pembayaran yang dapat dilakukan via ATM maupun cash. Untuk potongan harga dapat diberikan dengan pembelian jumlah tertentu dan saat ada hari-hari besar. Selanjutnya, ini merupakan jasa pengiriman untuk mendistribusikan produk kami, yaitu ada Paxel, Secepat, Shopee Food, JNE Express, JNT Express, lalu ada Grab Express, Wahana Express, dan juga menggunakan GoSend. Selanjutnya, masuk ke bisnis model Canvas, yaitu model bisnis dari produk YCT. Next slide. Untuk customer segmen, yaitu segmen pelanggan kami ialah berada di Jabodetabek dengan hasil riset pasar terbanyak perempuan dan berusia 11-20 tahun, namun tidak menutup kemungkinan siapapun dapat membeli produk kami. Lalu untuk segmen lainnya ialah generasi suka ngemil dan hobi ngemil di kalangan milenial, lalu mahasiswa dan pendapatan 0-50 ribu rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iga Dwi Wahyuni. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini merupakan nilai atau value yang perusahaan tawarkan untuk pelanggan mengenai kelebihan dan keunggulan produk perusahaan kami dibandingkan dengan pesaing. Adalah merupakan hal yang harus dituliskan pada value proposition. Kemudian di sini value proposition-nya itu ada varian rasa cheese stick, pedas, asin, dan manis. Kemudian kemasan dari produk cheese stick sendiri yaitu kemasan yang praktis, berbentuk standing pouch, dan menarik sebagai teman untuk kumpul-kumpul. Kemudian produk cheese stick ini tahan lama dan tidak mudah melempem. Seperti itu. Selanjutnya ada channel. Channel ini dalam segmen channel ini yang akan dibahas adalah cara perusahaan kami dalam menjangkau customer. Tidak terbatas pada distribusi, tetapi juga hal lainnya yang menyebabkan bisnis kami dan customer itu bisa bersentuhan, yaitu melalui channel digital, yaitu ada website, Instagram, kemudian WhatsApp. Kemudian pada channel direct, yaitu ada langsung ke tempat produsen, kemudian cash on delivery, dan untuk indirectnya yaitu dari month of month atau mulut ke mulut, kemudian ada reseller, dan juga jasa pengiriman, yaitu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Safia, ada Wahana, GNT, dan Shopee Food, seperti itu. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini adalah cara-cara yang bisa perusahaan kami
gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segmen. Biasanya banyak orang yang bingung membedakan antara customer relationship dan channel. Kata kuncinya yaitu adalah relationship. Customer relationship ini yaitu mengenai soal hubungan, kalau channel ini mengenai cara perusahaan dapat menjangkau customer segmen seperti itu. Dan untuk customer relationship pada perusahaan kami itu yaitu ada diskon yang pertama, yang kedua ada promo, dan yang ketiga ada giveaway di sosial media. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream ini dalam BMC adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kami. Kemudian untuk revenue stream ini 20% itu berdasarkan dari pendapatan pembelian secara langsung, dan 40% itu dari pendapatan pembelian melalui WhatsApp, dan 40% lagi pendapatan pembelian melalui Instagram. Selanjutnya adalah key activity. Key activity ini merupakan kolom yang memang harus diisi dalam sebuah BNC dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition itu sendiri yang ditawarkan seperti itu. Kemudian key activity-nya di sini yang pertama adalah mencari dan membeli bahan baku berkualitas. Kemudian yang kedua, ramah dalam melayani pelanggan atau online atau offline. Kemudian yang ketiga, memproduksi sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah key partners. Untuk key partners yaitu merupakan pihak-pihak yang bisa perusahaan ajak bekerja sama dengan tujuan yang pertama adalah optimization and economy, yaitu motivasi berpartner untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas, mengingat sebuah perusahaan tidak perlu memiliki semua sumber daya dan melakukan kegiatannya sendiri. Kemudian yang kedua untuk reduction of risk and uncertainty, yaitu mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam lingkungan persaingan. Dan yang terakhir ada acquisition of particular resource and activity, yaitu mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan. Di sini pada perusahaan kami yang pertama adalah seluruh owner, kemudian yang kedua adalah supplier bahan baku langganan, ketiga yaitu karyawan produksi, dan keempat adalah kurir jasa pengiriman, dan yang terakhir adalah reseller. Kemudian untuk yang terakhir ada cost structure, yaitu adalah rincian-rincian biaya terbesar yang harus perusahaan keluarkan untuk melakukan key activity dan menghasilkan sebuah value proposition. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga adalah overhead seperti gas, listrik, air, dan ATK. Dan yang keempat di sini ada biaya transportasi dan juga ada biaya promosi. Selanjutnya adalah penjelasan RAB yang akan dijelaskan oleh Rizky Alif. Baik, selanjutnya ada RAB atau Rancangan Anggaran Bisnis. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa nama bahan dan juga alat dalam melakukan pembuatan cheese stick. Yang pertama itu ada keju cheddar dengan kuantitas 2, harga satuannya 13.000 dan jumlahnya 26.000. Untuk yang kedua ada margarin dengan kuantitasnya 1, biaya satuannya 6.000, jumlahnya 6.000. Yang ketiga ada telur, kuantitasnya 10, harga satuannya 1.625 dengan jumlah 16.250. Yang keempat ada tepung terigu dengan kuantitas 1, harga satuannya 10.000 dengan jumlah 10.000. Yang kelima ada tepung tapioka dengan kuantitas 1,
dengan harga satuan 8.500 dengan jumlah 8.500. Yang keenam ada tepung maizena dengan kuantitas 1, harga satuannya 9.000 dengan jumlah 9.000. Yang ketujuh ada baking powder dengan kuantitas 1, harga satuan 5.000 dengan jumlah 5.000. Yang ke-8 ada kaldu bubuk dengan kuantitas 1, harga satuan 500, jumlah 500. Yang ke-9 ada garam dengan kuantitas 1, harga satuannya 2.000 dengan jumlah 2.000. Yang ke-10 perasa dengan kuantitas 1, harga satuannya 13.000 dengan jumlah 13.000. Yang ke-11 ada minyak kuantitas 1, harga satuannya 18.000 dengan jumlah 18.000. Untuk bahan penolong dalam proses pembuatan cheese stick itu ada, yang pertama ada stiker, dan kedua ada standing pouch. Untuk dan alat peralatan seperti gas itu menggunakan tabung gas 3 kilo dengan harga 20.000. Untuk di sini ada terdapat gaji karyawannya sejumlah 4 orang sebesar 20.000. Untuk total keseluruhan dari anggaran biaya yang dikeluarkan yaitu 245.750.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya depresiasi. Di sini tertera beberapa alat yang digunakan yang mengalami depresiasi. Yang pertama ada mangkuk, talenan, pisau, rol kayu, wajan, kompor, dan timbangan. Masing-masing memiliki biaya depresiasi yang berbeda-beda. Di sini untuk totalnya 160 rupiah. Pembuatan produk. Pembuatan produk dilakukan pada tanggal Senin 6 Desember 2021 di tempat produksi yaitu di Jalan Timbul RT 1 RW 3 Kelurahan Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12.630. Lebih tepatnya di kosan Pak Rahman. Alur proses produksi. Yang pertama, menyiapkan bahan baku dan penolong. Membuat adonan, margarin, telur, dan keju parut. Membuat adonan tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, garam, dan parse. Selanjutnya menggabungkan kedua adonan dan tambahkan air. Selanjutnya meratakan adonan. Selanjutnya potong kecil-kecil. Selanjutnya goreng adonan yang sudah berbentuk stick. Angkat dan tiriskan saat stick berwarna kuning keemasan. Masukkan stick ke dalam standing pouch. Selanjutnya ada alur proses produksi atau OPC. Yang pertama itu kita menyiapkan bahan
bahan baku seperti keju cheddar, margarin, telur, tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, baking powder, kaldu, dan garam. Lalu kita membuat adonan keju parut dengan margarin dan juga telur. Lalu kita ratakan adonannya. Setelah itu kita potong kecil adonannya. Lalu kita goreng adonannya, angkat dan tiriskan, dan langsung setelah ditiriskan langsung kita packaging. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kelompok kami gunakan dalam memasarkan produk kami yaitu ada strategi online di mana kami memasarkan melalui Instagram dan WhatsApp. Di sini terlihat ada pamfletnya yang kami menjual satu bungkus cheese stick seharga Rp9.000. Untuk di sini juga terdapat promonya, untuk membeli 2 bayarnya hanya Rp17.000. Nah, selanjutnya juga ada strategi pemasaran offline. Kami juga menjual secara mulut ke mulut antara baik itu saudara, teman, atau kerabat melalui sosialisasi antar tatap muka, begitu. Lalu di sini ada transaksi penjualan. Transaksi secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak, organisasi, maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya dalam suatu perusahaan atau bisnis. Setiap bentuk kegiatan transaksi akan selalu dikerjakan dalam administrasi transaksi. Di sini ada testimoni transaksi penjualan secara offline. Lalu di sini ada transaksi penjualan secara online yang melalui via WhatsApp. Bisa dikirimkan melalui kurir, dibayar melalui transfer, dan lain sebagainya. Di sini ada pencatatan transaksi penjualan. Pencatatan transaksi adalah bagian penting dalam proses menyusun laporan keuangan. Di dalam melakukan transaksi keuangan, kita akan diberikan suatu bukti transaksi, di mana bukti itu termuat dengan siapa kita bertransaksi, penjelasan mengenai keterangan transaksi, dan jumlah pembelian. Dengan contoh, Vina dengan pembelian online dari Bandung dengan metode pembayaran transfer dengan sebanyak 1 buah dengan harga 9.000. Lalu di sini ada bintang dengan pembelian secara langsung menuju toko kami, pembelian kuantitas sebanyak 3. Di sana ada promosi yang dikurangi sebanyak Rp1.000 untuk promonya menjadi 26.000 dan lain sebagainya. Lalu di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Pada bisnis stick YCT, laporan keuangan dibuat setiap bulan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Lalu di sini ada laporan laba rugi. UMKM YCT laporan laba rugi untuk bulan Desember 2021. Untuk penjualan sebanyak 267.000, harga pokok penjualan Rp230.660. Laba kotornya Rp36.340. Lalu di sini ada beban usaha
administrasi sebanyak 20.000, jumlah beban usaha menjadi 20.000, dengan laba bersih yang kita dapatkan sebanyak Rp16.340. Laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan pada bisnis Cistik YCT, hasil penjualan didapatkan sebesar 267.000. Dari penjualan 30 pouch Cistik seharga 9.000 per pouchnya, dikurangi dengan pemotongan sebesar Rp1.000 kepada 3 orang pembeli karena membeli pada masa promosi dan mengikuti syarat ketentuan membeli 2 pouch seharga 17.000. Harga pokok penjualan yang diperhitungkan merupakan biaya modal, pembelian bahan baku dan biaya lainnya terkait depresiasi alat dan pertimbangan biaya gas yang digunakan untuk pembuatan 30 pouch produk Cistik untuk penjualan pada bulan Desember. Beban usaha didapatkan dari biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga administrasi. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah melakukan perencanaan usaha sangat perlu mempertimbangkan beberapa aspek dan latar belakangnya. Perencanaan harus diawali dengan pengetahuan terhadap pasar, produk, objek, dan aturan yang berlaku saat membuat bisnis. Langkah awal dimulai dengan melakukan riset pasar menggunakan metode yang tepat. Metode tersebut membantu kita menemukan objek riset yang benar dan lebih spesifik. Berdasarkan riset pasar yang dilakukan, target pasar yang dituju paling banyak berumur 11-20 tahun. Sebanyak 56 responden. Berjenis kelamin perempuan sebanyak 81 responden, berdomisili di sekitar Jabodetabek dengan total respon sebanyak 86, dan paling banyak berprofesi sebagai mahasiswa yaitu sebanyak 75 respon. Dari 3 produk makanan ringan yang ditawarkan, diperoleh hasil 45,8% responden memilih Cistik. Lalu 29,9% responden memilih rempeyek dan 24,3% responden memilih telur gabus. Pada bisnis Cistik YCT, hasil penjualan didapatkan sebesar Rp267.000 dari penjualan 30 pouch Cistik seharga Rp9.000 per pouchnya. Dikurangi dengan pemotongan seharga Rp1.000 kepada 3 orang pembeli karena membeli pada masa promosi dan mengikuti syarat dan ketentuan membeli 2 pouch seharga Rp17.000. Harga pokok penjualan yang diperhitungkan merupakan biaya modal, pembelian bahan baku dan biaya lainnya terkait depresiasi alat dan pertimbangan biaya gas yang digunakan untuk pembuatan 30 pouch produk Cistik untuk penjualan bulan Desember. Beban usaha yang didapatkan dari biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga administrasi. Lalu di sini ada lampiran. Di sini ada dokumen pernyataan mandiri menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan atau disebut juga dengan K3L. Lalu di sini ada dokumen pernyataan mandiri kesediaan memenuhi kewajiban. Selanjutnya, dokumen pernyataan mandiri kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal untuk makanan yang kita buat. Lalu di sini ada dokumen surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang yang digunakan pada saat proses. Lalu di sini ada surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Lalu di sini kami membuat NIB atau nomor induk
berusaha agar tercantum pada Badan Negara Republik Indonesia dengan atas nama Rizky Alif Nur Hermawan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.